Ada ulang. Nah, pertama awal-awal yang bakal kita lakukan adalah kita butuh 2 mikrotik, satu sebagai router, satunya sebagai switch. Oke, selanjutnya di router kita memiliki 3 kabel yang dimana ether pertama itu network, ether kedua itu kabel menuju ke switch. Sedangkan ether 3, woi kameramen. Ether 3 adalah ke PC yang dimana untuk menyeting. Selanjutnya kita ke settingan mikrotiknya. Pertama kita ke sistem, identify, lalu kita ganti menjadi router. Selanjutnya, oke. Lalu kita pindah ke interface tambah VLAN, lalu VLAN kita isikan VLAN 10, jangan lupa VLAN ID-nya jadi 10, dan interface-nya kita ubah jadi ether 2. Apply, oke. Lalu kita akan bikin satu lagi VLAN, kita jadikan VLAN 20, kemudian VLAN ID-nya 20, dan interface-nya adalah ether 2. Selanjutnya apply, oke. Dan untuk di WLAN kalian pencet pada nama WLAN-nya, kemudian kalian tanda conteng. Selanjutnya ke wireless, kalian ke security profiles, tambah. Lalu untuk di bagian ini biarkan profile 1 dan modenya diubah jadi dynamic case. Hidupkan di bagian WPA PSK dan WPA 2 PSK. Lalu isikan password 123456778. 123456778. Bila sudah apply, oke. Selanjutnya ke interface. Untuk di bagian WLAN kalian pencet 2 kali. Dan di mode station kalian ubah jadi AP bridge. Kemudian mikrotiknya kalian ubah jadi UKK 17. Lalu security profile-nya kita masukkan security profile tadi yaitu profile 1. Bila sudah apply, oke. Selanjutnya kita ke settingan IP. Lalu di HCP client kalian tambah, pastikan ini ether 1 dan pastikan 2 ini hidup. Bila sudah apply, oke. Selanjutnya kita ke IP addresses, lalu kita tambah, lalu kita isikan IP 68.21.0.1 ya /24. Untuk IP bebas saja, mau 21 atau berapapun. Ya sudah apply, oke. Lalu kita bikin lagi untuk yang VLAN 20.41.1/24. Pastikan ada slashnya ya. Kemudian VLAN 20 network apply, oke. Dah. Kemudian IP address untuk WiFi 128.61.1/24. Kemudian di ether satunya kita ubah jadi WLAN 1. Apply. Selanjutnya kita akan ke settingan IP DHCP server. Lalu kalian tambah DHCP setup. Lalu ini ganti menjadi VLAN 10. Next. Dan untuk di bagian ini kalian ubah range-nya dari 10 sampai 50. Nah, next. Nah, untuk ini kalian ke atasin aja dan biarkan bersisa 888 dan 11 ini. Next. Nah, selanjutnya kalian DHCP setup lagi. Kita pindah ke VLAN 20. Next. Duanya seperti tadi dari range 10 sampai range 50. Next. Dan terakhir kita DHCP setup di bagian WLAN. Next. Sama seperti tadi, range-nya 10, max range-nya 50. Dah, next. Selanjutnya kita akan ke IP firewall, lalu ke NAT, lalu di NAT kalian tambahkan general SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah ether 1. Lalu ke action lagi, accept-nya kita ubah jadi masquerade, apply, oke. Selanjutnya kita ke layer 7, tambah, kita isikan di sini kompas. Lalu di sini kita masukkan kodenya, tanda panah titik tambah titik bintang dolar. Lalu kalian isikan kompas.com
di tengah-tengah seperti ini. Bila sudah, apply. Oke. Selanjutnya kita ke fill terus, tambah, kemudian ke general. Ini kita jadikan forward. SRC address-nya kita ubah untuk VLAN 40 192.168.41.0/24. Kemudian ke advance, layer 7-nya kita nyalakan kompas, kemudian actions, accept-nya kita ubah jadi drop, lalu apply. Oke. Selanjutnya kita ke settingan hotspot, ke servers, ke bagian servers kita hotspot setup, ubah jadi WLAN, next. Dan untuk di bagian DNS name kita isikan portal smk.sch.id. Next. Oke, selesai. Selanjutnya ke server profiles. Di bagian ASPRO portal SMK ini pencet 2 kali, cookie-nya dimatiin, apply. Oke. User profiles tambah, kita isikan capsec. Nah, capsec dengan limit 512k/512k. Selanjutnya apply. Oke. Lalu kita bikin lagi, dan ini kita ganti nama guru, dan untuk limit guru 256k/256k. Lalu kita apply. Oke. Tambah, kemudian kita ke siswa, dan siswa limitnya 128k/128k. Selanjutnya apply. Oke. Selanjutnya kita akan bikin user, yaitu ke settingan user, tambah, usernya kita ubah jadi siswa, passwordnya 123. Dan di bagian profile kita isikan sesuai dengan siswa. Jadi akun siswa akan melakukan limit sebanyak 128k. Selanjutnya apply. Oke. Nah, kita bikin lagi user guru 456 passwordnya, lalu guru, apply. Oke. Capsec 789 capsec. Sudah apply. Nah, setelah itu, settingan pada router sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan settingan pada switch. Kita cancel aja. Dan untuk di atas ini, untuk Ether 3 dari router kita akan lepas, dan kita colokkan kembali ke Ether 3 di switch. Nah, seperti ini Ether 3 switch. Oke, selanjutnya kita akan buka aplikasi Winbox lagi. Selanjutnya bila muncul tampilan, kalian tekan lalu connect, tunggu hingga selesai. Nah, selanjutnya pertama-tama kalian langsung ke bridge, settingan bridge, kemudian ke bridge lagi di kiri, kalian tambah, apply. Oke. Lalu kembali ke ports, kalian tambah. Kita akan membuat Ether 1 menjadi bridge. Jadi kalian tertarakan sini Ether 1 dan bridge 1. Pastikan hardware offload-nya aktif, apply. Oke. Lalu kita bikin lagi. Kemudian Ether 2 kita akan jadikan bridge, apply. Oke. Lalu Ether 4, apply. Oke. Selanjutnya kita akan ke settingan switch. Di switch kita ke port, lalu di bagian Ether 1 kalian pencet 2 kali. Untuk VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya adalah add if missing, lalu setelah selesai apply. Oke. Nah, lalu kita ke Ether 2, VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya always straight. Nah, ini paling penting, default VLAN ID-nya jangan lupa ditaruh. Default VLAN ID-nya 10. Selanjutnya kita ke Ether 4, secure, dan ini always straight, VLAN ID-nya 20. Apply. Nah, saatnya kita ke settingan VLAN, lalu kita tambah, lalu di VLAN ID-nya kita isikan 10, ports-nya Ether 1, lalu kalian pencet bawah ini, dan Ether 2. Ini bermaksud adalah Ether 1 menyebar ke Ether 2. Lalu bila sudah apply. Oke, kita bikin lagi VLAN 20,
portnya Ether 1, kemudian ini kita ganti jadi Ether 4. Apply, oke. Oh iya, lupa. Jangan lupa di bagian sistem identify kalian ubah jadi switch loh. Switch. Nah, ini paling awal nih. Nah, settingan switch sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dengan cara mengubah Ether 3 dari settingan tadi ke Ether 2 ataupun Ether 4. Kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah connect atau tidak. Nah, seperti yang terlihat sudah ada network 52 connected dan ini sudah berarti berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan jaringan. Kita tekan speed test. Jalankan untuk kecepatan. Nah, udah. Asal ada internet aja. Selanjutnya kita akan mengecek IP dari Ethernet kita. Gimana nih? CMD. Ada. CMD. IP lo? IP config. Ping Google. Nah, di IP Ethernet adapter sudah ada IP 21 yang dimana di Ether 2 itu adalah VLAN 10 dan saya menggunakan 21 sebagai IP-nya. Lalu kita akan mengecek kembali untuk Ether 4-nya. Kita cabut Ether 2 kemudian pindah ke Ether 4. Selanjutnya kita akan mengecek kembali. Nah, seperti yang terlihat sudah terkonek kembali. Lalu kita akan melakukan pengecekan ulang. Nah, IP-nya berubah, yang dimana di Ether 4 adalah VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan buka Google lagi. Dan kalau tidak salah di ini apa? Saya memblokir Kompas di sini. Kompas.com. Nah, seperti yang terlihat tidak bisa dibuka karena saya sudah memblokir Kompas. Sekian video dari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.